Sniper memiliki peran yang sangat penting dalam medan tempur. Unit ini biasanya mencakup area yang luas dari posisi persembunyiannya tanpa ketahuan, serta sering ditakuti karena dapat mengeksekusi seseorang dari jarak jauh. Seiring berjalannya waktu, tugas dari seorang sniper semakin bervariasi, di mana mereka dituntut untuk mampu membidik target di dalam gedung tertutup atau juga menarget personil musuh yang berada di dalam kendaraan tempur serta berbagai misi sulit lainnya. Hal inilah yang mendasari perkembangan senjata anti-materiel yang akan kita bahas kali ini. Senapan yang Mimin maksud adalah Denel NTW-20 asal Afrika Selatan, di mana ia juga sudah diadopsi oleh salah satu korps TNI. Nah, untuk lebih jelasnya, berikut ini kami sajikan pembahasan singkat mengenai Denel NTW-20. Awal mula pengembangan senapan rundu anti-materiel NTW-20 dimulai pada pertengahan tahun 90-an, tepatnya pada bulan Agustus 1995. Gagasan rancangannya dikerjakan oleh seorang desainer jenius asal Afrika Selatan bernama Tony Neopaitu. Ia bersama pabrikan Aerotech mulai mengerjakan desain prototipe senjata baru dengan mengacu pada beberapa komponen yang digunakan oleh meriam otomatis Vector GA1 yang sudah lebih dulu masuk dalam layanan militer dan sudah banyak digunakan di unit rampur ataupun kapal perang Afrika Selatan. Dengan jenius, sang perancang membuat senjata barunya dengan menggunakan mekanisme Bolt Action Mauser, tetapi dapat digunakan untuk dua amunisi yang berbeda, yakni amunisi Jerman kaliber 20 mm dan amunisi Soviet kaliber 14,5 mm. Opsi ini dipilih untuk mendukung peran utamanya sebagai senjata anti-materiel yang lebih efektif melebihi ekspektasi dari pihak militer. Di tahun yang sama, pabrikan Aerotech yang menangani pengembangan senapan ini ternyata diakuisisi oleh divisi MACAM dari grup pabrikan Denel, sehingga NTW-20 selanjutnya keluar dengan embel-embel MACAM di nama depannya. Tercatat, senapan ini sudah mulai diproduksi secara massal oleh divisi pabrikan Denel Land System pada awal tahun 1996 dan secara resmi mulai memasuki layanan bersama militer Afrika Selatan tepat 2 tahun setelahnya, yakni pada awal tahun 1998. Sebagai senapan anti-materiel, senapan ini memiliki peran serupa layaknya jenis senapan rundu yang lain. Perbedaannya dapat dilihat dari besarnya kaliber amunisi yang digunakan, sehingga berdampak pada daya hancur yang lebih besar dan jangkauan proyektil yang lebih jauh. Hal ini sesuai dengan filosofi pengembangannya, di mana ia difokuskan untuk digunakan di padang Afrika yang luas dan terbuka. Maka tentu saja diperlukan sebuah senapan yang mampu menjangkau lawan sebelum mereka sempat meresponnya. Di sisi lain, NTW-20 terkenal dengan bobotnya yang lebih berat jika dibandingkan dengan senjata anti-materiel lainnya, di mana ia memiliki bobot seberat 31 kg untuk versi 20 mm dan 34 kg untuk versi 14,5 mm. Sedangkan untuk dimensinya, pada varian 20 mm memiliki panjang keseluruhan 1795 mm dengan panjang laras 1000 mm. Sementara itu varian 14,5 mm memiliki dimensi yang sedikit lebih panjang, yaitu 2015 mm dengan panjang laras 1220 mm. Pada pemilihan mekanisme, NTW-20 dirancang dengan mekanisme pengoperasian yang lebih sederhana, yaitu dengan menganut mekanisme dari senapan Mauser Jerman, atau bisa juga diklasifikasikan sebagai jenis senapan Bolt Action Rifle. Sebagai senapan Bolt Action Rifle yang mampu menembak peluru berkaliber besar, wajar kiranya jika ball carrier pada senapan ini sampai harus memiliki 6 lak pengunci untuk membantu menahan gaya tekanan yang sangat besar dari bilik ledaknya. Tetapi, justru jenis senapan anti-materiel yang menggunakan mekanisme ball action ternyata lebih disukai oleh para pengguna dibandingkan dengan mekanisme semi-otomatis, karena terbukti tingkat akurasi yang diperoleh akan jauh lebih stabil. Kemudian untuk pemilihan amunisi, sesuai dengan rancangan awal, ia dibangun dengan dua pilihan amunisi yang berbeda, yakni amunisi Jerman kaliber 20 x 82 mm, sama seperti yang digunakan senapan anti-materiel MG151.
Sedangkan untuk pilihan yang satunya lagi menggunakan amunisi Soviet kaliber 14,5 kali 114 mm dan sama seperti yang digunakan oleh PTRS dan PTRD. Untuk memilih antara amunisi 14,5 mm atau 20 mm cukup dilakukan melalui penggantian laras, bilik ledak, dan magasin, serta penggantiannya hanya memerlukan waktu kurang dari 1 menit saja di tangan pengguna profesional. Kedua amunisi tersebut juga tersedia dalam berbagai jenis proyektil, mulai dari High Explosive Incendiary, HEI Tracer, SAPEI, dan Inert. Pada sistem reload, amunisinya dapat dimuat dalam magasin kotak berkapasitas 3 butir peluru dan posisinya berada di bagian samping kiri receiver. Dan untuk performanya sendiri, pada amunisi Jerman, ia mampu memuntahkan proyektil hingga menembus kecepatan 720 meter per detik dan jarak tembak efektif yang mampu dicapai berada di range 1.500 meter. Sedangkan untuk versi amunisi Soviet, muzzle velocity-nya mampu menembus kecepatan hingga 1.000 meter per detik dan jarak tembak efektifnya mencapai angka yang lebih jauh, yaitu berada di range 2.300 meter. Jarak tembak efektif yang sangat jauh tersebut mampu diperoleh dengan dukungan komponen utama yang sangat presisi, serta masih ditambah dengan fitur unggulan lainnya seperti alat video optik lynx berdiameter 56 mm yang mampu memperbesar objek hingga 8 kali pembesaran. Tak hanya itu saja, NTW-20 juga dibekali dengan 3 fitur unggulan sebagai pembeda dari senjata lainnya. Yang pertama, ia memiliki sistem yang disebut dengan Hydraulic Double Action Damper, yaitu berupa katup dan perluasan bilik ledak untuk menahan pemuaian tekanan yang dihasilkan oleh tembakan amunisi kaliber besar. Tabung hidrolis ini dari luar berbentuk seperti tabung menonjol yang berada di bawah laras. Ketika laras terdorong oleh gaya tolak balik ke belakang, laras dipaksa menarik piston hidrolis yang sudah terisi pelumas, sehingga gerakannya melambat dan hentakannya berkurang. Fitur yang kedua, yakni adalah bekas penahan atau buffer spring ganda pada bagian belakang receiver yang posisinya menempel ke popor bagian belakang. Bekas penahan ini berfungsi sebagai penahan lapis kedua untuk menangani efek tolak balik setelah batang piston hydraulic damper sudah berada di titik puncak peregangannya. Dan fitur yang ketiga, yaitu berupa muzzle brake tingkat 2 yang mampu menyalurkan kilatan api tembakan dan sekaligus berfungsi untuk mengurangi gaya tolak balik. Selain terkenal di negaranya sendiri, senapan ini juga sudah diadopsi oleh militer Indonesia. Sebut saja Satuan Elit Intai Amfibi dari Korps Marinir TNI Angkatan Laut. Mereka sudah menggunakan senjata anti-materiel NTW-20 produksi Dinel Mechem sejak pertengahan tahun 2000-an. Salah satu bukti eksistensinya yaitu saat unjuk kesiapan ion mekanis kontingen pasukan PBB TNI yang akan diberangkatkan ke Lebanon pada tahun 2006 lalu. Nampak jelas, saat itu Denel NTW-20 ikut dipajang di hadapan media dan para petinggi TNI. Dengan berbagai keunggulan yang dimilikinya, tidak salah jika Marinir TNI Angkatan Laut menjatuhkan pilihannya pada NTW-20 sebagai senapan anti-materiel mereka. Nah, itulah tadi sedikit ulasan mengenai senjata andalan hasil produksi Afrika Selatan. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Salam M2 Rifle.